Anda sebagai agent harus sadar penampilan ya kan, cara berpakaian. Ini contoh berpakaian yang profesional. Kalau ketemu nasabah, ibu-ibunya kayak gini ya kan, orang ngeliat kan nyaman. Bapak-bapaknya kayak gini. Cuman sebetulnya nggak perlu pakai jas dan dasi gitu, disesuaikan dengan kultur Surabaya. Prospek pakai jas lumuk ya kan, basket nanti. Nah kalau dicontoh di Amerika, di Malaysia dan Singapura itu agen asuransinya tuh sudah ketahuan karena bajunya biasanya pakai kemeja lengan pendek tapi pakai dasi. Mereka tetap mempertahankan, iya, tapi pakai dasi. Jadi unik kan? Dasi tapi pakai lengan pendek. Itu agen asuransi di Singapura dan Malaysia. Saya tahu itu karena yang memberikan training CPD ini salah satu agen dari Malaysia, namanya Oi siapa gitu saya lupa ya. AAJ-nya harusnya CPD trainer AAJ-nya langsung yang kasih ya, tapi AAJ-nya pintar. Mereka mensertifikasi beberapa trainer perusahaan asuransi untuk bisa ngasih trainingnya sendiri. Lebih enak mana ya, ngasih trainer AAJ atau trainer prudensial? Kan bisa kasih bocoran ya. Nah, AAJ itu pintar juga cari duitnya ya. Mensertifikasi trainer untuk bisa ngasih CPD itu bayarnya mahal loh, 1.200 US dollar. Belum CPD yang 3 itu juga 1.000, jadi minimal 2.400 per orang. Asuransi kan banyak, ya kan? Prudensial aja punya 12 yang disertifikasi, gede banget kan itu. Kemudian cara bicara itu juga harus diperhatikan, intonasi ya kan, harus profesional. Kesamaan, nah, Anda harus temukan dulu kesamaan minat Anda dengan nasabah. Contohnya misalnya Anda ketemu nasabah baru di Jakarta, lalu tanya, ibu tinggal di mana dulu? Oh, saya dulu tinggal lama di Surabaya. Nah, ketemu kesamaannya kan, itu ngobrolnya jadi lebih gampang. Jadi kesamaan minat itu bisa digunakan sebagai topik pembicaraan dan meningkatkan kenyamanan nasabah terhadap Anda. Contoh tadi misalnya Anda minta bantuan yang orang jogging, kan nggak kenal, tapi dia misalnya tinggal kuliah lama di Surabaya, kan ketemu kesamaan, pernah sama-sama di Surabaya, ngobrolnya jadi akrab dan dia juga jadi nyaman. Pengalaman, bagaimana Anda bisa menunjukkan bahwa Anda dapat membantu nasabah menyelesaikan masalah. Jadi Anda sebagai agent juga harus tunjukkan pengalamannya. Saya sudah berpengalaman Pak dalam bisnis ini selama 6 tahun terakhir. Banyak nasabah saya dari kalangan profesional seperti Anda ya, yang sudah saya bantu dalam masalah perencanaan keuangan seperti ini. Jadi Anda tunjukkan pengalaman Anda sudah, apa saja Anda lakukan. Tujuan kunjungan Anda juga Anda beritahukan ke nasabah. Karena calon nasabah ketika didatangi agen asuransi itu bayangannya apa Bu? Suruh beli gitu kan, suruh beli polis. Makanya Anda harus sampaikan tujuannya, misalnya gini, Bu, tujuan saya datang ke sini itu cuma ngobrol-ngobrol kok, saya nggak akan menjual sesuatu. Saya ada 2 janji kepada Anda. Pertama, saya tidak akan menjual apapun di pertemuan pertama kita nanti. Janji saya kedua, saya hanya bertemu di pertemuan kedua hanya dengan seizin Anda. Saya cuma ingin memberitahukan apa yang saya lakukan terhadap Pak David gitu. Kalau Ibu tertarik, saya akan berikan juga manfaat yang sama. Ya. Atau bisa juga dengan Anda bicara, saya sudah melakukan beberapa perencanaan keuangan untuk Joni, salah satu teman Anda, dan beliau menganggapnya sesuatu yang berguna. Beliau berpikir mungkin Anda juga bisa mendapatkan keuntungan yang sama. Karena itulah Pak, beliau ingin saya bertemu dengan Anda. Bisa Pak, saya menjelaskan cara kerjanya? Kan profesional. Ya. Kemudian fact finding. Nah, fact finding kalau agent di Singapura dan Malaysia ya, mereka tuh pakai formulir pencarian fakta. Di buku ada halaman berapa? Formulir pencarian fakta. Contohnya tabel. Ada lagi. 13. Itu sih sebetulnya sama kayak SPAJ ya, pra SPAJ. Kadang-kadang Anda kan ketemu nasabah yang ditanyain nggak mau jawab gitu kan, kita nasabah yang nggak mau ngomong gitu loh. Kan Anda nggak bisa fact findingnya lancar. Makanya disodorin formulir itu biar nasabah ngisi sendiri.
Kalau Bapak nggak mau ngisi, Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Nanti kalau Bapak jawab, nanti saya catat. Nah, langsung aja to the point seperti itu bisa. Dengan cara seperti itu, nasabah fact findingnya jadi lancar. Ketika ada fact finding itu kan menanyakan fakta-fakta. Jadi jenis pertanyaan itu ada dua. Ada pertanyaan untuk menemukan fakta, ada pertanyaan untuk mencari fakta dengan cara yang menyentuh emosi. Ya. Pertanyaan menemukan fakta itu contohnya gimana? Bapak udah menikah belum? Nah, gitu kan. Bapak kerjanya di mana? Putranya berapa? Sekolah di mana? Itu pertanyaan mencari fakta. Tapi kalau pertanyaan mencari fakta menyentuh emosi itu contohnya gimana, Pak? Nah, gini. Pak, kenapa kok Bapak ingin menyekolahkan putra-putrinya di Singapura? Nah, itu pertanyaan menyentuh emosi. Mungkin dia pernah ada pengalaman sebelumnya kenapa kok Singapura. Pak, coba bayangkan kalau Bapak nanti sudah usia pensiun, tabungan Bapak cukup, Bapak nggak perlu merepotin putra-putrinya lagi. Senang ya, Pak? Nah, itu pertanyaan menyentuh emosi. Kalau Anda ketemu nasabah yang tipe visual, itu mereka suka dikasih pertanyaan-pertanyaan yang berupa fakta. Orang visual itu contohnya gimana? Selalu pengen tahu bukti. Contohnya dia nanya-nanya terus, equity sekarang berapa pengembaliannya? Nah ya, Prudential bayar klaim banyak nggak tahun ini? Itu nasabah visual. Mereka suka diberikan pertanyaan yang jawabannya berupa fakta. Kalau orang seperti itu Anda tanya, Bu, coba bayangkan, itu Anda dianggap bertele-tele. Kalau Anda ketemu nasabah kinestetik itu kayak gimana? Iya, melankolis. Kalau ngomong pakai perasaan, ya kan? Tangannya gerak-gerak, merem-merem gitu. Siapa yang kayak gitu? SBY. Nah, itu orang kinestetik. Mereka senang tuh dikasih pertanyaan. Bayangkan, Bu, kalau putranya nanti sekolahnya sukses sampai Amerika, senang gitu. Siapa di sini orang kinestetik? Ada nggak? Ada. Siapa? Ayo orang kinestetik. Ciri-ciri orang kinestetik itu kalau nonton sinetron sampai nangis gitu. Nah, karena pakai perasaan, ya kan? Pertanyaan pencarian fakta itu biasanya dimulai dengan apa? Bapak tadi katanya pernah punya polis di asuransi. Perusahaan apa, Pak? Nah, kapan punya polisnya? Ya. Jadi pencarian fakta. Tapi kalau yang menyentuh emosi itu biasanya didahului dengan bagaimana perasaan Anda, Bu, ya kan? Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda lebih suka? Itu pertanyaan yang menyentuh emosi. Anda buka buku Anda, case study Pak David, ada nggak? Tidak lupa. 10 ya? Saya tunggu dulu kan. Nah, itu ada studi kasus Pak David. David adalah asisten manajer departemen pemasaran. Dia telah dia telah menikah, punya seorang putra umur 4 tahun. Istrinya ibu rumah tangga. David berumur 30 tahun dan menurut teman Anda, David ini suka golf. Ternyata Anda berdua berasal dari sekolah menengah atas yang sama. Berarti ini apa? Sama. Anggaplah Anda sudah membangun tingkat kepercayaan dan siap bertanya lebih lanjut. Siapkan daftar pertanyaan pencarian fakta yang menyentuh emosi dan pencarian fakta berupa fakta. Anda bikin pertanyaan sekarang. Yang pencari fakta 1, yang menyentuh emosi 1. Bikin contoh. Contohnya yang mencari fakta, putranya sekolah di mana, Pak? Yang 4 tahun itu udah playgroup belum? Yang lain dong. Dan juga menyentuh emosi. Itu emosional. Yang berhubungan dengan asuransi, Pak. Oh, enggak. Kita terserah apa aja. Contohnya, Bapak kalau golf seminggu berapa kali? Itu fakta apa menyentuh emosi? Fakta. Kan? Dari situ bisa ketahuan. Saya seminggu ya setiap hari main golf. Main golf tuh mahal nggak, Bapak Ibu? Mahal. Berarti kalau seminggu setiap hari main golf berarti dia income-nya gede. Itu kan saya main gitu berarti. Bisa tahu ancar-ancar income-nya berapa. Apa, Bu? Oh iya. Ayo mencari fakta 1, emosi 1.
menyentuh emosi ya, bukan membuat emosi. Beda loh. Buat apa? Senengannya syuting. Ayo apa golf rek, ayo apa. Sudah? Ya. Siapa mau sharing? Ini Novi. Kok tak ajar lu. Siapa? Sudah selesai. Riono. Pertanyaan mencari fakta. Yang nulis-nulis ini loh. Apa Bu Ellen? Coba. Mencari fakta. Ibu bikin pertanyaan. Pak Musa tadi nulis. Iya, itu saya. Oh, Bu Ellen dulu lagi Pak Musa. Ini tapi udah datang gak ada tulisan deh. Itu nebelin Bu, nebelin tulisannya. Apa? Bu Ellen? Serius banget. Sorry, dengerin dulu. Ya, lagi ngomong saya catat itu. Oh. Apa Bu? Saya jadi drop ya kan? Langsung pikir. Yang lain apa? Bisa tulis. Apa yang lain gimana? Apa contohnya? Ada nggak gue yang bikin? Nggak ada. Belum, Pak Musa apa? Pak Musa dari tadi tuh baca SMS. Ya, apa? Apa? Anak Apa Pak? pendidikan anak itu rencana mau disekolahkan di mana? Nah, itu fakta apa emosi? Nah, Unila apa Bu? Liburan kemana? Itu fakta apa emosi? Fakta. Kita fakta. Itu bisa pengeluaran nanti dilihat. Saya kalau liburan nggak level ke Indonesia, luar negeri terus. Itu mulai itu ya? Kan? Income-nya berarti gede. Ada lagi nggak? Pak David, apa Pak? Anda bikin apa pertanyaan? Masih kosong? Bu Melisa apa Bu? Oh iya. Ada yang pertanyaannya berupa emosi, menyentuh emosi. Bu, sebelahnya Bu Novia namanya siapa? Hobi Bapak golf ya? Alangkah enaknya Bapak nanti kalau di usia pensiun bisa menyalurkan hobinya. Oh iya, Dengan itu buka berarti lapangan golf. emosi ya kan? Pak, kalau udah pensiun pasti senang main golf juga, ya, gitu kan? Tetap mempertahankan gaya hidup itu maksudnya. Pak Joni apa? Di kota mana Pak yang di luar negeri yang paling berkesan buat Bapak? Itu emosi apa fakta? Emosi. Itu emosi. Ya jadi menanyakan kota mana Pak yang menurut Anda berkesan buat sekolah putra putrinya? Itu membangun emosi. Ya. Tujuan pertanyaan menyentuh emosi ini gunanya untuk apa? Biar keakraban tuh makin terjalin gitu. Ya. Nah coba sekarang Anda buka buku Anda studi kasus Pak Amin. Berapa ya? Pak Amin. Paling mati soalnya. Apa dong ini? 18. Oh 17. Jadi kebutuhan nasabah itu sebenarnya kan cuma 3. Untuk proteksi, untuk pendidikan, sama apa? Dana pensiun di antara 3 itu lah. Nah ini ada contoh kasus studi kasus Pak Amin. Saya baca dulu ya. 17. Bapak dan Ibu Amin punya 2 orang anak usia 4 dan 6 tahun. Pak Amin umur 40 tahun, income-nya 15 juta sebulan. Biaya bulanan untuk seluruh keluarga 9 juta, ya kan? Ibu Amin adalah ibu rumah tangga berumur 36 tahun. Berapa besar asuransi atau perlindungan yang diperlukan Pak Amin? Berarti Anda tuh suruh